Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas dan mempraktekkan cara instalasi Angular CLI atau Angular Command Line Interface. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat dan menjalankan project Angular menggunakan Angular CLI. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal Angular CLI, saya sarankan untuk menginstal terlebih dahulu ya. Untuk langkah-langkah instalasinya, teman-teman bisa mengikuti video tutorial yang sebelumnya atau klik di video yang direkomendasikan di pojok atas video ini. Oke. Untuk membuat project baru menggunakan Angular CLI, kita bisa menggunakan command ng-new kemudian nama aplikasi kita. Dan kemudian untuk menjalankannya kita bisa menggunakan command ng serve min open. Nah, teman-teman bisa melihat di dokumentasi Angular untuk melihat komen-komen yang tersedia dalam Angular CLI ini. Baik teman-teman, kita langsung ke hands-on. Silahkan teman-teman buka terminal atau CMD di komputer teman-teman. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa mengarahkan atau change directory ke dimana teman-teman ingin menyimpan project Angular ini. Nah, di sini saya ingin menyimpannya di directory project, kemudian ada Angular. Nah, komen untuk create project baru di Angular tadi kita menggunakan command ng-new kemudian nama aplikasi kita. Nah, misalkan di sini namanya saya bikin my app. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter saja. Pastikan teman-teman udah connect ke internet ya. Karena di menggunakan Angular CLI untuk generate project ini dia membutuhkan koneksi internet. Oke, kita enter. Dan kita tunggu sampai pembuatan projectnya selesai. Nah, setelah ini pasti kita diminta untuk mengisi apakah kita ingin membagikan informasi mengenai project Angular yang ada di workspace kita. Mungkin kita untuk sekarang kita klik N aja, kita ketik N aja atau tidak. Kemudian kita akan ditanya lagi apakah kita ingin menambahkan Angular routing. Nah, Angular routing ini nanti bisa kita gunakan untuk berpindah halaman ya. Nah, teman-teman bisa pilih ya atau tidak. Nah, kalau teman-teman pilih ya, berarti nanti Angular routingnya atau app routing modulnya ini akan langsung ke generate di project kita. Kalau enggak, itu enggak tergenerate. Nah, tapi nanti kita bisa mengenerate-nya sendiri. Oke, mungkin kita saat ini belum butuh, kita pilih no saja. Kemudian ini pilihan style sheet yang ingin kita gunakan. Nah, pada tutorial kali ini saya menggunakan style sheet-nya yaitu SCSS. Nah, kalau teman-teman yang sudah pernah belajar CSS ini nggak terlalu beda jauh sih. Oke, setelah ini kita enter lagi. Nah, kemudian ini Angular akan melakukan installing package dan kita akan tunggu ini sampai selesai. Nah, ini lumayan lama, jadi tergantung koneksi internet kita ya. Kalau koneksi internet kita cepat, nah ini harusnya bisa lebih cepat gitu.
Nah, ini sudah berhasil. Project Angular kita sudah terbuat dan di sini ada keterangan packet install successfully. Nah, kemudian successfully juga initialize git. Nah, ini artinya project kita langsung terinisialisasi untuk git ya, untuk version control dari source code kita. Nah, teman-teman untuk menjalankan project ini, teman-teman bisa menggunakan command ng serve. Nah, tapi teman-teman harus pindah atau change directory ke project yang udah teman-teman buat. Nah, di sini kalau kita menggunakan command ls, nah di sini teman-teman bisa lihat di sini ada project namanya myapp. Nah, ini yang barusan kita buat. Nah, sekarang kita change directory to myapp. Nah, kemudian kita bisa menggunakan command ng serve min open untuk menjalankan ini. Nah, min open ini digunakan untuk agar ketika project ini selesai di build, ini akan langsung terbuka di browser yang kita set default di komputer kita. Oke, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat project kita akan di-compile oleh Angular, kemudian dia akan langsung mengenerate ke browser application. Nah, ini dia. Nah, ini berhasil kita buat. Nah, karena kita menggunakan command min open, ketika dia selesai di compile, dia akan langsung terbuka di browser yang secara default kita pakai di komputer kita. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Angular ketika kita membuatnya dengan Angular CLI menggunakan command ng new yang tadi. Oke. Nah, kalau teman-teman misalkan tidak menggunakan command min open, nah teman-teman bisa melihat di sini ada linknya. Angular Live Development Server is listening on localhost portnya 4200. Nah, port 4200 ini adalah default port yang dipakai oleh Angular. Nah, untuk membukanya di sini ada petunjuknya juga, open your browser on http://localhost 4200. Nah, ini pun bisa kita langsung klik, yaitu caranya dengan mengklik Ctrl, kemudian ini akan menjadi link seperti ini. Tapi kalau teman-teman di Mac OS, teman-teman bisa mengklik command. Nah, dia akan aktif linknya seperti ini, dan ketika kita klik, dia akan langsung membuka ke browser. Nah, bisa kita klik, ya dia akan membuka ke browser seperti ini. Nah, ini tadi cara instalasi project Angular. Oke, kita akan lihat folder daripada project Angular yang udah kita buat. Kita akan buka menggunakan Visual Studio Code. Saya bisa menggunakan command code titik, artinya saya akan membuka project ini menggunakan Visual Studio Code. Di titik ini artinya di directory ini ya, di directory myapp. Nah, ini dia struktur folder dari project Angular yang baru saja kita buat. Kalau teman-teman lihat tampilan ini asalnya yaitu dari ada di sini folder src, kemudian bukan yang di sini ya, tapi yang di sini src, kemudian ada app. Nah, app component.html. Nah, ini adalah source code dari tampilan awal kalau teman-teman lihat di browser ini. Oke, untuk membuktikan benar gak sih ini dari dari app komponen, kita bisa coba hapus di app component.html ini. Kita Ctrl A atau Command A, ini kita hapus. Nah, ini kita kosongkan. Kemudian misalnya kita
ganti dengan tulisan hello world gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman save. Nah, Angular ini mendukung fitur live reload ya, atau hot reload. Jadi kalau kita sedang menjalankan aplikasi Angular ini, kemudian ada perubahan source code, ini dia akan langsung di reload atau di compile ulang. Nah, karena ini kita sudah mematikan servernya atau kita sudah mematikan aplikasinya, maka di sini nggak kelihatan. Coba kita jalankan ulang menggunakan ngserve. Nah, di sini saya nggak menggunakan min open ya. Nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya, yaitu dia nggak akan langsung mengarahkan ke browsernya. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita refresh. Nah, di sini sudah berubah menjadi hello world. Nah, misalnya kita di sini tambahkan belajar Angular seperti ini. Nah, ketika kita save, ini akan otomatis di-compile ulang. Nah, bisa kita lihat coba di sini. Kita save dan teman-teman perhatikan di terminalnya ya. Nah, perhatikan di sini tadi ada men-generate ulang. Dan bisa kita lihat hasilnya sudah berubah menjadi hello world, kemudian ada di sini belajar Angular. Nah, ini struktur directory secara default ketika kita membuat aplikasi Angular. Nah, di sini ada folder src. Nah, ini adalah folder di mana semua source code kita itu akan diletakkan di folder src ini. Kemudian di dalamnya ada app. Nah, ini folder di mana kita meletakkan komponen-komponen Angular kita. Nah, saat ini kita belum belajar Angular, belum belajar komponen. Nah, mungkin untuk video selanjutnya kita akan belajar ke komponen. Nah, selanjutnya ada folder aset. Ini adalah untuk menyimpan file-file aset seperti gambar, kemudian file-file aset lainnya. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di dokumentasi Angular resminya ya. Nanti saya tambahkan linknya di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman cek. Ya, mungkin itu untuk bagaimana cara membuat dan menjalankan aplikasi Angular. Nah, ini tadi tampilannya. Dan ini untuk folder struktur tadi, di beberapa penjelasan singkatnya, yaitu ada workspace configuration file, yang tadi ada git ignore. Nah, ini untuk file git ignore yang mana kita bisa menuliskan file atau directory mana yang dia harus di-ignore oleh Git atau nggak perlu dilacak ketika filenya ada perubahan, atau yang nggak perlu kita push ke directory dari Git kita. Kemudian ada README, ini biasanya dokumentasi seperti cara instalasi, kemudian menjalankan project, kemudian menjalankan unit testing dan lain sebagainya. Kemudian ada Angular.json, ini untuk konfigurasi default dari project Angular ini, yang mana di dalamnya termasuk ada konfigurasi untuk build, kemudian serve, kemudian test, dan lain-lain. Kemudian ada package.json. Nah, ini yaitu folder yang menyimpan dependencies yang ada di project Angular. Kemudian ada package.log.json, ini untuk version dari dependencies, yang mana ini menyimpan version yang ada yang terinstall di project Angular kita. Nah, ini tadi src, kemudian node module yaitu folder yang menyimpan dependencies yang kita install. Kemudian tsconfig.json, nah ini konfigurasi TypeScript. Nah, Angular ini menggunakan TypeScript ya.
Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, beberapa filenya, bisa teman-teman baca lebih detailnya di dokumentasinya. Ini juga bisa teman-teman baca di dokumentasinya biar lebih jelas. Nah, oke, itu tadi cara instalasi dan menjalankan project Angular. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Angular Component. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kalau saya ada upload video baru. Oke, terima kasih.